Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Rahmadan dengan NPM 2406 1040 30 008, program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Instrumen BK Non-Tes kelas 01 dengan dosen pengampu Ibu Jamila Aini Nasution SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas interpretasi hasil olah data inventory tugas perkembangan atau sering disingkat dengan ITP. Pertama itu adalah interpretasi berdasarkan hasil olah data profil kelompok. Pada grafik dapat kita lihat bahwa rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan itu ditandai dengan garis berwarna orange dengan nilai rata-rata 5,5. Kemudian, rata-rata tingkat capaian perkembangan itu ditandai dengan diagram batang berwarna biru. Nah, pada grafik dan data dapat kita lihat bahwa nomor 1 itu adalah landasan hidup religius dengan rata-rata tingkat capaian perkembangan 5,7. 2. Landasan perilaku etis dengan nilai 5,3. 3. Kematangan emosional yaitu 4,5. 4. Kematangan intelektual dengan nilai 5,2. Nomor 5. Kesadaran tanggung jawab itu dengan nilai 6,3. Nomor 6. Peran sosial sebagai pria atau wanita dengan nilai 5,5. Nomor 7. Penerimaan diri dan perkembangan dengan nilai 4,5. Nomor 8. Kemandirian perilaku ekonomis dengan nilai 5,2. Nomor 9. Wawasan dan persiapan karir dengan nilai 5,5. 10. Kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai 5,7. Dan yang terakhir adalah persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan nilai 5,2. Nah, pada grafik dan tabel dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata tertinggi itu adalah kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,3. Itu artinya kesadaran tanggung jawab, landasan hidup religius, dan kematangan hubungan dengan teman sebaya memiliki perkembangan yang optimal. Sedangkan aspek-aspek yang memerlukan pengoptimalan lebih lanjut itu berada pada aspek yang paling rendah atau tepat pada nilai rata-ratanya. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling rendah itu terdapat pada nomor 3 dan nomor 7, yaitu kematangan emosional dengan nilai 4,5 dan penerimaan diri dan perkembangan dengan nilai 4,5. Nah, itu artinya aspek yang berada tepat pada nilai rata-rata keseluruhan mahasiswa dengan nilai 5,5 atau berada di bawah itu memerlukan perhatian agar mampu berkembang secara optimal. Yang kedua itu adalah interpretasi berdasarkan 8 butir tertinggi. Pada grafik dapat kita lihat bahwa rata-rata tingkat capaian itu ditandai dengan garis berwarna orange dengan nilai rata-rata 5,5. Sedangkan nilai tingkat capaian aspek perkembangan itu ditandai dengan diagram batang berwarna biru. Pada grafik dan tabel data, dapat kita lihat butir pertama itu adalah landasan hidup religius dengan nilai tertinggi yaitu 6,6. Selanjutnya, kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,3, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan nilai 6,2, landasan hidup religius dengan nilai 6,1, kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,0, kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,0, landasan hidup religius dengan nilai 6,0, dan yang terakhir adalah wawasan dan persiapan karir dengan nilai 6,0. Itu artinya secara umum banyak mahasiswa yang menunjukkan capaian yang baik dalam aspek perkembangan dengan nilai-nilai yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hidup religius sangatlah penting dan berpengaruh positif terhadap capaian perkembangan. 3. Interpretasi berdasarkan hasil olahan data 8 butir terendah. Pada grafik terlihat rata-rata tingkat capaian itu ditandai dengan garis berwarna orange dengan nilai rata-rata 5,5. Sedangkan nilai tingkat capaian aspek perkembangan itu ditandai dengan diagram batang berwarna biru. Pada grafik dan tabel data terlihat nilai capaian terendah adalah kesadaran tanggung jawab dengan nilai akhir 4,7. Dan dua aspek yang muncul adalah landasan hidup religius. Itu artinya aspek-aspek ini masih memerlukan peningkatan. Jadi kesimpulannya, kesadaran tanggung jawab dengan skor terendah yaitu berarti individu di dalam kelompok masih mengalami kesulitan dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab. Sedangkan landasan hidup religius yang muncul 2 kali di dalam data berarti nilai-nilai terkait keagamaan masih memerlukan peningkatan karena belum berkembang sebaik aspek-aspek lainnya. Nah, aspek-aspek dan nomor item yang tergolong ke dalam 8 butir terendah itu masih memerlukan peningkatan agar mencapai perkembangan yang optimal. 4. Interpretasi berdasarkan hasil olahan data profil individu. Nah, profil individu berarti interpretasinya itu berdasarkan per diri individu masing-masing dari suatu kelompok. Terlihat pada grafik, untuk rata-rata capaian perkembangan itu ditandai dengan garis berwarna orange dengan rata-rata 5,3. Sedangkan tingkat capaian perkembangan itu ditandai dengan diagram batang berwarna biru. Berdasarkan hasil olahan data ITP, saya mengambil salah satu contoh mahasiswa nomor urut 1 atas nama Fatina Tridayo. Di
sini, Fatina Tridayo memiliki perkembangan yang optimal atau tertinggi pada aspek kesadaran tanggung jawab dengan tingkat capaian 6,3. Kemudian dilanjutkan dengan landasan hidup religius yaitu 5,7, kematangan hubungan dengan teman sebaya 5,7, dan peran sosial sebagai pria atau wanita dengan tingkat capaian 5,5. Sedangkan aspek-aspek yang memerlukan pengoptimalan lebih lanjut adalah kematangan emosional dengan tingkat capaian 4,5, penerimaan diri dan perkembangan 4,5, kemudian dilanjutkan dengan kematangan intelektual yaitu 5,2, kemudian kemandirian perilaku ekonomis dengan tingkat capaian 5,2, wawasan dan persiapan karir dengan tingkat capaian 5,2, dan yang terakhir persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan tingkat capaian 5,2. Kemudian diikuti dengan landasan perilaku etis dengan tingkat capaian 5,3. Namun, aspek ini masih perlu untuk dikembangkan atau mengoptimalkan lebih lanjut agar perkembangan pada aspek ini dapat menjadi optimal. Itulah hasil olahan data inventory tugas perkembangan jenjang perguruan tinggi, mulai dari profil kelompok, 8 butir tertinggi, 8 butir terendah, hingga profil individu. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.